Dalam pembukaan di mana sinar matahari memproyeksikan melalui cabang dan dedaunan, beberapa ratus sosok diam-diam duduk bersila. Itu adalah sekelompok pria dan wanita muda. Pada saat itu, mereka semua memiliki ekspresi serius saat mereka menutup mata. Mereka akan mengeluarkan napas secara berkala, menunjukkan irama yang ritmis. Ketika mereka bernapas masuk dan keluar, cahaya halus yang sulit dilihat dengan mata telanjang akan muncul di sekitar mereka. Di depan ratusan bayangan, ada platform batu. Di atas platform batu, di sana juga ada sosok diam-diam duduk bersila. Tangannya selaras satu sama lain, jarinya tumpang tindih saat dia menutup matanya. Seolah-olah dia telah memasuki kondisi kultivasi tertentu. Sosok itu juga memiliki penampilan muda. Dia memiliki rambut hitam lembut dan sedikit acak-acakan. Namun wajahnya yang tampaknya tidak bersalah sedikit tipis. Itu memberikan perasaan yang sangat nyaman ketika orang lain menatapnya. Pada saat ini, banyak lampu yang bisa dilihat dengan mata telanjang mengelilingi anak itu. Dan dari lampu-lampu itu, energi misterius tampak mengalir deras ke tubuhnya. Di bawah batu, banyak pemuda tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka melihat lampu-lampu yang mengelilingi bocah itu di peron batu dan tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibir mereka. Ekspresi iri muncul di wajah mereka dan bisikan mulai menghancurkan keheningan sebelumnya. Saudara MU benar-benar luar biasa. Kita semua masih merasakan aura spiritual di dunia, tetapi dia telah berhasil memasuki tahap gerakan spiritual. Seperti yang diharapkan dari orang nomor 1 di kelas bumi cabang timur kita. Tentu saja. Jangan hanya menyebutkan cabang timur, saya pikir tidak ada banyak orang dengan usia yang sama yang dapat membandingkan dengan Brother MU di seluruh Akademi Spiritual Utara. Seorang bocah lelaki dengan pakaian abu-abu yang dekat dengan bagian depan tampaknya cukup akrab dengan bocah lelaki yang berada di peron batu. Dia bisa mendengar bisikan semua orang dan tidak bisa menahan senyum. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Brother MU adalah orang yang dipilih dan berpartisipasi dalam jalan spiritual. Di seluruh alam spiritual utara, hanya Brother MU yang mendapatkan hak untuk berpartisipasi di dalamnya. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual, semuanya monster, kan? Saat itu, seluruh alam spiritual utara sedang ramai karena hal itu. Orang-orang yang keluar dari sana pada dasarnya akan diterima oleh 5 akademi hebat. 5 akademi hebat. Banyak anak muda mendengar kata-kata yang sangat menyilaukan bagi mereka dan tidak bisa menahan diri untuk menelan. Keinginan mendidih memenuhi mata mereka. Tempat itu bisa dianggap sebagai impian utama bagi semua pemuda. Tidak hanya seleksi untuk 5 akademi besar, yang keras, yang bisa masuk ke mereka semua adalah jenius. Tidak peduli siapa yang memasukinya, mereka akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Brother MU benar-benar luar biasa. Tapi Brother MU hanya tampaknya telah berpartisipasi di dalamnya selama setahun. Saya mendengar yang lain mengatakan bahwa Brother MU adalah orang pertama yang diusir dari jalan spiritual sebelum waktunya selesai. Seorang anak laki-laki ragu-ragu dan diam-diam mengatakan itu. Namun, ia segera menambahkan, kita semua tahu kemampuan Brother MU, bahkan para jenius yang datang dari seluruh dunia dan berada di dalam jalan spiritual, Brother MU tidak akan kalah dengan mereka. Dia pasti telah diusir karena dia menerima perlakuan tidak adil. Banyak anak laki-laki dan perempuan saling memandang. Hal ini bukanlah sesuatu yang rahasia di dalam Akademi Spiritual Utara dan bahkan dalam seluruh alam spiritual utara. Sementara mereka merasa menyesal karenanya. Mereka juga cukup ingin tahu. Mereka ingin tahu alasan mengapa Brother MU yang brilian dan sedikit arogan yang mereka yakini akan diusir dari jalan spiritual. Bocah lelaki berpakaian abu-abu itu mencibir dan berkata dengan nada tidak setuju, HMPH. Pasti orang-orang di jalan spiritual itu cemburu pada Brother MU dan mereka menggunakan berbagai cara untuk memaksanya keluar. Tapi tidak apa-apa, dengan kemampuan Brother MU, dia akan dapat memasuki 5 akademi besar pada akhirnya. Pada saat itu, orang akan secara alami mengerti. Semua pemuda mengerti pesan itu. Meskipun mereka tahu bahwa Brother MU yang mereka bicarakan sangat berbakat, tetapi 5 akademi besar tidak mudah untuk masuk. Lagi pula, dia hanya berlatih di jalan spiritual selama 1 tahun. Itu tidak bisa disebut sebagai pelatihan yang sukses.
Dibandingkan dengan para jinius yang benar-benar keluar dari jalan spiritual, seharusnya ada sedikit perbedaan. Bam! Namun, tepat ketika mereka mendiskusikan hal ini, sepotong kayu yang hancur tiba-tiba terbang turun dari platform batu dan mengenai dahi bocah itu dengan pakaian abu-abu. Suara memarahi segera menyusul, "Suling, apakah Anda benar-benar hanya memperlakukan saya sebagai hiasan? Anda tidak berpikir saya akan memberitahu gurumu dan membuat Anda semua tinggal di cabang timur untuk pelatihan tutorial selama liburan berikutnya?" Banyak anak laki-laki dan perempuan buru-buru mendongak. Mereka bisa melihat bahwa bocah itu, yang sedang berlatih di atas platform batu, telah membuka matanya. Sepasang mata hitam pekat itu seperti langit malam. Tempat di mana aura spiritual berada sepenuhnya adalah di mulut. Itu menunjukkan sedikit senyum. Senyum itu hangat dan cerah dan seperti sentuhan akhir, itu membuat wajah bocah itu tampak lebih tampan. Mereka harus mengakui bahwa bocah itu memiliki selera yang cukup. "Hehe, saudara MU, jangan. Kami akhirnya istirahat. Saya masih ingin kembali untuk bersenang-senang. Jika ayah saya tahu bahwa saya melakukan sesuatu yang memalukan ini, dia pasti akan memukuli saya sampai mati." Bocah berpakaian abu-abu itu mencengkeram dahinya dan tersenyum. Anak laki-laki dan perempuan di sekitarnya semua mengeluarkan suara tawa, menyebabkan suasana menjadi cukup hidup. "Kamu juga tahu bahwa ayahmu sangat jahat. Jika Anda tidak dapat maju ke tahap gerakan spiritual dalam 3 bulan, Anda hanya menunggu untuk dipukul." Anak laki-laki bernama Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah. "Bagaimana semudah itu untuk maju ke tahap gerakan spiritual? Saya bukan monster seperti Anda, Brother Mu, yang bisa dengan santai berpartisipasi dalam jalan spiritual." Suling cemberut mulutnya dan segera menutup mulutnya. Meskipun masalah ini bukan rahasia di seluruh alam spiritual utara dan Mu Chen tidak melarangnya, masalah diusir bukanlah tindakan yang mulia. Anak laki-laki bernama Mu Chen tersenyum. Ekspresinya tidak banyak berubah dan dia mengangkat kepalanya sedikit. Dia menatap cabang-cabang yang dipenuhi bintik-bintik cahaya dan matanya dengan jelas menunjukkan penampilan yang kompleks dan bernostalgia. "Jalan spiritual, ya. Saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang itu melakukannya, mereka seharusnya sudah menyelesaikan pelatihan mereka. Jika itu masalahnya, mereka akan segera dapat memasuki 5 akademi besar." Dia juga. Mu Chen menggigit bibirnya. Seorang gadis berpakaian hitam dengan wajah dingin dan cantik serta sosok langsing, yang akan membawa pedang panjang hitam gelap di punggungnya kapan saja, melintas di benaknya. Saat gambar gadis cantik itu bergerak, rambut peraknya yang bersinar seperti Bima Sakti menari bersama angin. Gadis misterius dan dingin ini, yang akan membuat orang lain merasa seperti dia sudah gila begitu dia mulai berlatih, yang mengejarnya selama lebih dari setengah tahun di jalan spiritual untuk membunuhnya. Alasan dibalik itu adalah bahwa dia menyelamatkannya sekali. Ini juga alasan mengapa Mu Chen menggigit bibirnya. Namun, ketika dia akhirnya dipaksa untuk pergi, dia adalah orang pertama yang memegang pedangnya dan memblokir orang di depannya tanpa ragu-ragu. Berpikir tentang wajah, yang tidak pernah memiliki sedikit ekspresi dan memiliki potensi untuk menyebabkan bencana, menampilkan niat membunuh sedikit, dingin, Mu Chen tidak bisa menahan diri dan jatuh ke trance. Nostalgia sekali. Oh, bukankah itu sedikit Brother Mu, yang merupakan satu-satunya di alam spiritual utara untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual? Anda membawa orang lain untuk berlatih lagi? Tidak heran gurumu akan menganggapmu tinggi. Tepat ketika Mu Chen tenggelam dalam perasaan yang kompleks ini, suara yang agak pelit terdengar. Wajahnya yang tenang mendongak dan dia bisa melihat selusin sosok berjalan perlahan. Pemimpin itu adalah anak laki-laki dengan wajah sombong. Pada saat ini, dia sedang mengunyah rumput dan tersenyum saat melihat Mu Chen. "Liu Che, apa yang orang-orang cabang barat rencanakan untuk lakukan di sini di cabang timur? Apakah Anda mencari pemukulan?" Bocah itu, yang disebut Mu Chen sebagai suling, berdiri dan mencibir ketika melihat sekelompok orang. Ratusan siswa cabang timur di ruang terbuka juga berdiri. Mereka menunjukkan tatapan tidak ramah terhadap orang-orang yang mendekat. Dengan angka, mereka memiliki momentum yang cukup. Di dalam Akademi Spiritual Utara ini, ia terbagi menjadi cabang timur dan cabang barat. Kedua cabang seringkali memiliki banyak kompetisi.
Namun secara keseluruhan, cabang barat selalu lebih kuat dari cabang timur di masa lalu. Di depan cabang barat, banyak siswa cabang timur akan menghindarinya. Namun, selama 1 tahun ini, situasinya banyak berubah. Alasan dibalik perubahan ini adalah karena kehadiran MU Chen. 3 bulan lalu, dalam sebuah kompetisi antara 2 siswa kelas bumi dari 2 cabang, nomor 3 dari cabang barat, Sui Dong, telah kalah dari MU Chen. Ini memungkinkan banyak siswa cabang timur untuk akhirnya melampiaskan perasaan mereka dan juga menyebabkan cabang barat menjadi kurang sombong. Dan sekarang, orang-orang dari cabang barat benar-benar berlari untuk memprovokasi MU Chen. Suling dan yang lainnya tidak tahan dengan ini. Oh, jadi cabang timur sebenarnya menjadi semakin sombong. Apakah Anda berpikir bahwa hanya dengan MU Chen, Anda bisa menantang cabang barat? Liu Chen melihat sekelompok orang dari cabang timur, namun dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebagai gantinya, dia mengangkat sudut mulutnya dan menunjuk ke platform tinggi di dekatnya dan berkata sambil menyeringai, apakah Anda berani mengujinya dengan berkelahi? Suling dan yang lainnya memandang. Mereka bisa melihat banyak sosok berdiri di platform tinggi. Sosok-sosok ini semua melihat ke sisi ini dan setelah melihat wajah-wajah yang akrab, ekspresi Suling dan yang lainnya berubah. Ini senior kelas surga cabang barat. Di dalam Akademi Spiritual Utara, tidak hanya terpecah menjadi cabang timur dan barat. Itu juga dibagi menjadi kelas bumi dan surga dan MU Chen dan mereka hanya di kelas bumi. Orang-orang yang berdiri di platform tinggi adalah semua senior dari kelas surga cabang barat. Kekuatan mereka secara alami jauh lebih kuat daripada mereka. Saat ekspresi Suling dan yang lainnya berubah, senior kelas surga semua menertawakan mereka dari atas dan mulai berbicara satu sama lain. Jadi itu adalah MU Chen cabang timur? Dia saat ini seseorang yang terkenal di Akademi Spiritual Utara dan bahkan dalam alam spiritual utara. Saya tidak percaya dia maju ke tahap gerakan spiritual pada usia seperti itu. Meskipun itu hanya fase awal dari tahap gerakan spiritual, tetapi ia memiliki kualifikasi untuk naik ke kelas surga. Itu luar biasa. Itu bagus sekali. Jadi bakat akhirnya muncul dari cabang timur. Ketika dia naik ke kelas surga, mungkin akan ada sedikit tekanan bagi kita, kelas surga cabang barat. Dikatakan bahwa bocah ini dipilih untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual. Namun, dia diusir karena alasan yang tidak diketahui. Ini sangat lucu, ini pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu. Mungkinkah itu memilih orang yang salah, jadi itu mengusirnya? Haha. Di antara kelompok itu, ada seorang gadis berpakaian merah. Dia memiliki sosok ramping dan kulit yang seperti salju. Wajah bentuk ovalnya yang cantik agak menawan. Dia bersandar di pagar dan menatap ruang terbuka dengan matanya yang indah. Kemudian, tatapannya berhenti pada anak laki-laki bernama MU Chen seolah-olah dia sangat tertarik padanya. Ah, Hong Ling, Anda tampaknya tahu MU Chen kan? Seorang senior dari kelas surga tersenyum ketika dia bertanya. Dari posisi semua orang, jelas bahwa dia adalah tokoh sentral dari kelompok kecil ini. Ya, ayahnya adalah salah satu lord wilayah di dalam alam spiritual utara. Dapat dianggap bahwa kami memiliki beberapa hubungan satu sama lain. Kami bermain bersama ketika kami masih muda. Gadis bernama Hong Ling berkata dengan santai. Dikatakan bahwa dia sepertinya menyukaimu pada awalnya. Hong Ling berkedip. Dia menatap bocah laki-laki yang duduk dengan kaki lurus di dekatnya. Pada saat ini, seberkas sinar matahari menembus cabang-cabang dan dedaunan dan mendarat langsung di wajah bocah itu. Itu membentuk busur cahaya redup dan itu sangat menyenangkan mata. Ini menyebabkan gadis itu menatap kosong sebentar. Dia tampak samar-samar mengingat bocah yang mengejar pantatnya ketika dia masih kecil. Hanya saat itu, ia tidak memiliki fitur menarik. Dia juga tidak memperhatikannya. Namun, siapa yang akan membayangkan bahwa bocah ini, yang telah tumbuh terpisah darinya, sebenarnya akan menjadi satu-satunya yang menerima kualifikasi untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual di alam spiritual utara. Saat itu, MU Chen cukup selebriti, tetapi itu juga mulai memudar ketika dia tiba-tiba diusir dari jalan spiritual. Saat itulah kami masih muda, bagaimana bisa dianggap menyukai saya? Hong Ling tersenyum seolah-olah dia tidak peduli. Tapi matanya menatap MU Chen sekali lagi. Saat ini, yang terakhir telah mengikutinya dan memasuki Akademi Spiritual Utara.
Dia kemudian mulai mengungkapkan bakatnya yang luar biasa. Meskipun dia belum menjadi orang nomor satu di Akademi Spiritual Utara, fakta bahwa orang yang sangat baik ini menyukainya memberinya wajah. Bahkan jika dia tahu bahwa jauh di lubuk hati, masalah ini lebih seperti rumor, tetapi seorang gadis masih akan merasa bangga di usia ini. Haha, rasa Hongling tidak normal. Meskipun Mu Chen ini cukup baik, tapi dia masih belum membuat Hongling jatuh cinta padanya. Mungkinkah Anda tidak melihat bahwa bahkan Lin Xiu gagal? Itu adalah individu yang luar biasa yang berada di peringkat ke-7 di Akademi Spiritual Utara. Dia telah maju ke fase tengah gerakan spiritual. Ada jarak yang cukup antara dia dan Mu Chen. Tampaknya satu-satunya di Akademi Spiritual Utara yang bisa membuat Hongling melihat kedua adalah kakak Liu Mubai. Saat nama Liu Mubai disebutkan, bahkan ekspresi senior kelas surga berhenti sejenak seolah-olah mereka merasakan sedikit tekanan. Peringkat pertama di Akademi Spiritual Utara, Liu Mubai, ayahnya juga adalah penguasa wilayah terbesar di alam spiritual utara dan ia terkenal karena kekuatan besarnya. Apakah itu penampilan atau kekuatan atau bahkan latar belakangnya, itu adalah nama yang akan dengan mudah menarik sejumlah gadis tergila-gila di Akademi Spiritual Utara. Di mata siswa cabang barat, semua orang tahu bahwa Liu Mubai dan Hongling cukup dekat. Meskipun ia belum memetik bunga yang sombong dari cabang barat, tetapi itu hanya masalah waktu sebelum itu terjadi. Jika Mu Chen berhasil melewati persidangan dari jalan spiritual dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki 5 akademi besar, ketenaran itu secara alami akan melampaui Liu Mubai. Sayangnya, entah bagaimana dia diusir dari sana. Akibatnya, tidak peduli siapa, ketika mereka membandingkan mereka berdua, mereka hanya akan menertawakan Mu Chen.